fasilitas umum tersebut kepada pemerintah untuk dikelola, sehingga mungkin ke depan dari para pelaku usaha tidak perlu lagi untuk talangan dana untuk memperbaiki jalan, karena para pelaku usaha yang ada di Kalianak yang terkumpul dalam perkumpulan pengusaha Kalianak itu adalah para pelaku usaha yang wajib pajak, yang membayar pajak yang taat. Ini tugas tanggung jawab kepada negara sudah diberikan, sementara negara kesan abai untuk memberikan hak itu. Salah satunya jalan yang pada akhirnya harus talangan dana negara untuk membangun jalan sendiri. Itulah mungkin persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para pelaku usaha yang ada di lokasi perkampungan setiap kawasan industri dan pergudangan di Kalianak. Sehingga dari persoalan-persoalan yang muncul ini ada beberapa pelaku usaha bermohon dan juga permohonan hukum kepada pemerintah, dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, kemudian pusat perdagangan, BPN, untuk memberikan sedikit perhatian, perlindungan kepada para pelaku usaha ini agar ke depan nanti persoalan yang mereka hadapi tidak terulang lagi. Sehingga dalam kesempatan ini juga menizin bahwa dan mudah-mudahan kami akan mungkin sedikit berdiskusi, akan mengajukan pertanyaan dari para pelaku usaha terkait dengan persoalan ini, dengan harapan ke depan tidak akan lagi persoalan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bowen. Jadi ini prolog Pak Bowen dan juga bapak-bapak semua dari Pak Hadis Karubat dan juga para direktur dan pengawas KPLT. Intinya bahwa para pelaku usaha ini butuh arahan dan perlindungan dari pemerintah. Bagaimana supaya ada solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini. Maksud hati baik Pak, ingin memperbaiki fasilitas umum begitu, supaya para pelaku usaha di sini bisa menjalankan usahanya dengan baik. Akan tetapi karena ada beberapa kendala tadi seperti belum harus ada aturan yang menyerahkan kepada Pemkot, akhirnya terkendala Pak, malah berujung menjadi gugatan hukum begitu. Mohon Pak Wendel mungkin bisa memberikan tanggapan terkait apa yang dialami PPK ini, bagaimana Bapak? Silakan naiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera semoga kita semua. Dan saya hormati Kadis dan hakim dari Provinsi Jawa Timur, teman-teman dari Kementerian Pak Direktur, Pak Sektor, dan juga dari ADR, Pak Serahi, dan juga dari penegak hukum, Pak Bowen, dan tentunya ketua PPK yang juga tadi sudah memberikan banyak kronologi dan juga mungkin sedikit summary apa yang terkait dengan sedang dihadapi oleh para pelaku usaha. Pas banget ini kebetulan saya mau Pak Direktur ini yang lebih secara spesifik menyampaikan dan juga tentu memberikan banyak masukan apa domain dan juga yang bisa kita kerjakan dan kita bisa perjuangkan dan kita bisa keluarkan. Dan terima kasih juga kepada teman-teman sahabat PPK, para peserta, perwira, polisian, dan juga petugas TNI, Polri yang juga bersama-sama dalam acara ini. Jadi ini acaranya adalah undangan kepada kami. Jadi mungkin saya sedikit jelaskan kenapa kami mau di sini, karena kami diundang oleh ketua PPK ya, dan juga tentu para pelaku usaha untuk mendengar dan melihat dan juga mungkin menyaksikan langsung apa yang ingin diutarakan kepada kami terkait dengan pelaku usaha. Karena memang ini adalah pelaku usaha yang sedang akan diperjuangkan kemudian. Nah, jadi itu dasarnya adalah kami mendengar ini dan kami juga kami mendengar langsung seperti apa. Saya sudah diberi dari Pak pengacara wartawan. Mungkin kami pertama-tama ingin menyampaikan dari perspektif bagaimana kita bisa memahami kalau apa yang seperti apa. Saya sudah diberi dari Pak pengacara wartawan. Mungkin kami pertama-tama ingin menyampaikan dari perspektif bagaimana kita bisa memfollow up itu. Kalau apa yang saya dapat dan saya baca dan saya lihat dan saya terima update dan juga
kesulitan dari sisi akses, kesulitan dari sisi program-program yang tadinya mungkin mau disampaikan kepada para pelaku usaha tapi terhambat karena akses yang tidak dapat diberikan. Nah, tentu kalau kita bicara soal akses, kita bicara soal kepentingan, kita bicara soal konsumen. Ya. Nah, di sini kita harus mendefinisikan konsumen siapa yang dimaksud dengan konsumen. Tipe konsumen seperti apa yang memang kita bisa bantu untuk kita perjuangkan. Nah, dan kita juga harus melihat ada domain-domain masing-masing di sini. Oleh karena itu tepat di sini tidak hanya dari Kemendak tapi lebih kepada teritorial dan wilayah. Makanya ada Pak Kadis provinsi dan semestinya bagus kalau ada dari perwakilan kota ya. Cuma mungkin belum bisa hadir. Nah, dan juga dari ATR dan juga tentu dari tim legal. Tadi saya sempat diskusi dengan Pak Kadis sebelum dari acara mulai. Ini domainnya di mana sebetulnya? Domainnya adalah di Kota Surabaya. Iya, artinya ini yang memang seharusnya memastikan supaya ada follow up. Ya, memang karena domainnya di Pemkot, ya kita harus memastikan bahwa pemerintah kota juga akan memastikan ini bisa di follow up. Itu satu. Cuma memang sebagai koordinator tentu pemerintah Provinsi Jawa Timur ya juga memiliki semacam bagian dari tugas bersama saya pikir untuk bersama-sama dengan Pemkot untuk bisa memfollow. Nah, jadi saya pikir ini domainnya lebih kepada daerah. Dari Kemendak seperti apa? Ini nanti mungkin Pak Direktur yang akan menjelaskan secara lebih spesifik. Cuma kami kacamatanya dari perspektifnya adalah konsumen dan pelaku usaha. Namanya itu Kementerian Perdagangan. Nah, perdagangan itu salah satu objektifnya adalah pelaku usaha. Tapi kita harus pastikan juga di sini kronologi yang memang tadi disampaikan. Kronologinya adalah salah satu pemilik ya, kalau tidak salah itu dia punya sebuah area yang memang merupakan hak milik beliau. Begitu ya Pak Pengacara Pak Abdul. Artinya ada satu pemilik memiliki secara resmi, memiliki secara legal sebuah area yang bisa digunakan untuk jalan atau akses jalan kan begitu. Kalau ini dari kacamata legal, nanti mungkin Pak Pengacara juga Pak Abdul juga bisa menyampaikan. Tapi kalau dari situ kita harus memastikan kalau memang seperti itu berarti si pemilik memiliki keabsahan atau legitimasi terhadap area yang dimiliki sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat hak milik. Ya. Sekarang yang menjadi isu adalah ketika ada area yang memang milik beliau tetapi juga dirasakan juga oleh para penyewa atau para pelaku usaha sebagaimana disampaikan untuk mendapatkan program-program atau untuk mendapatkan katakanlah fasilitas itu jadi sulit karena tadi katanya baru juga nggak bisa masuk begitu kan. Nah, jadi saya pikir ini sejenis mediasi yang mesti kita tekankan adalah bagaimana kepentingan umum dan kepentingan bersama khususnya para pelaku usaha dari sisi konsumen itu juga diperhatikan. Nah, oleh karena itu kami membawa juga Pak Direktur di sini yang mungkin nanti menjelaskan sebatas mana regulasi dan juga domain apa dari kacamata pelaku usaha dan konsumen yang kita bisa bantu. Tapi dasar pijakan fondasinya adalah harus jelas secara hukum dulu. Kalau memang ada secara hukum, secara sah dan meyakinkan dan juga pasti secara legitimasi dan juga itu juga sesuai dengan ketentuan berlaku, kita juga harus menghormati itu. Karena kita tidak bisa harus saling klaim pijakannya adalah seperti apa yang memang sudah disepakati dan sudah berjalan. Itu akan menjadi lebih kompleks lagi ketika kita harus melihat dari dua sisi berbeda, sisi keabsahan dan sisi konsumen. Oleh karena itu, saya usul kepada teman-teman, kepada para pelaku. Ini karena memang domainnya adalah di wilayah Kota Surabaya. Mungkin kita juga perlu buat koordinasi dengan Pemprov Jawa Timur. Dan mungkin karena ini objeknya adalah sebuah lahan, maka nanti dari ATR mungkin Pak Staf Ahli juga bisa menambahkan pandangan. Nah, kebetulan di sini juga hadir ada beberapa organisasi kemasyarakatan. Nah,
Saya lihat ada AMPI di sini, Angkatan Muda Pembangunan Indonesia. Nah, AMPI ini organisasi kemasyarakatan yang banyak aktif membantu masyarakat dan aktif banyak juga merespon isu-isu yang ada di masyarakat. Nah, kebetulan yang hadir di sini ada di DPP AMPI. Sini saya mau perkenalkan dulu. Ini ada Sekretaris Jenderal DPP AMPI, Bung Ahmad Ali Bahri. Ini adalah Sekretaris Jenderal Angkatan Muda Pembangunan Indonesia. Pasokannya beliau itu ada 10 juta di Indonesia, seluruh Indonesia. Kebetulan yang di Jawa Timur nanti sedang ngambil. Nah, kebetulan ketemunya saya. Nah, ini saya kira. Jadi artinya dari sisi beberapa pendekatan kita juga lihat. Ketika memang ada isu yang mungkin melibatkan juga masyarakat, melibatkan para pedagang, pelaku usaha, saya pikir sebagai bagian dari komunitas dan juga bagian dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan yang punya kegiatan positif juga perlu juga melihat ini sebagai sebuah isu yang kita bisa hadapi bersama. Itu mungkin secara umum. Nah, spesifiknya mediasi yang dilakukan harus sama-sama mengedepankan kalau ada tertulis atau tidak. Kalau tertulis kita bisa lihat kontraknya antara pemilik dengan para penyewa atau para pelaku. Kalau itu tidak tertulis menjadi sulit. Nah, ini mungkin nanti yang kita perlu buka diskusi dan dialog bersama dengan para pelaku. Dan yang terakhir, sebelum nanti Pak Direktur, saya mau kasih kesempatan Pak Direktur ya, menjelaskan secara lebih spesifik soal konsumen. Kita soal yang namanya mediasi pasti ada kompromi kan. Nah, itu yang mungkin nanti kita coba pastikan jangan sampai salah satu muatan atau area yang memang sudah terbukti sah secara hukum itu bisa berdampak kurang baik kepada kepentingan umum. Nah, di situ yang kita mau coba gali seberapa jauh yang kita bisa bantu dari sisi perlindungan konsumen. Karena perlindungan konsumen itu berkaitan dengan banyak hal. Salah satunya adalah kelangsungan pelaku usaha dalam melakukan aktivitas. Nah, di sini yang kita coba akan lihat secara lebih spesifik apa yang bisa kita bantu. Nah, itu mungkin 3 hal yang saya sampaikan. Nah, oleh karena itu mungkin nanti Pak Direktur boleh izin yang Mbak Moderator supaya nanti bisa lebih spesifik lagi apa yang mungkin secara regulasi, secara policy, dan secara kebijakan dan tentunya secara lapangan yang mungkin dari perspektif Kemendak itu bisa sampaikan. Nah, kebetulan ini Pak Pengacara, Pak Doan ya, ini sudah menyampaikan kepada saya beberapa waktu lalu. Saya pikir kehadiran dari pemerintah penting. Kenapa? Karena berlangsungan menyangkut kepentingan masyarakat. Kami akan coba sebisa apa yang bisa kami coba sesuai dengan tupoksi, sebagaimana tadi Pak Adi sampaikan. Tentunya spesifiknya mungkin Pak Direktur Pak Sektor bisa. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kami silakan Pak Sektor. Kalau boleh tahu Pak Sektor, apakah permasalahan seperti yang dialami BPK ini juga ada di daerah lain yang juga mengalami hal yang sama? Kemudian bagaimana penanganannya begitu? Atau baru ini yang pertama begitu Pak? Jadi bagaimana